Desa Babakan biasanya cuma jadi desa biasa yang suasananya tenang. Warganya saling kenal, rumahnya berdekatan. Dan kalau ada yang lewat tengah malam pun, paling cuma suara motor ronda. Tapi dalam seminggu terakhir, desa yang biasanya anteng itu berubah jadi kayak desa yang ketimpa musibah besar. Hampir tiap malam ada saja warga yang kehilangan uang. Bukan sedikit, tapi sampai jutaan. Bahkan ada yang simpanannya hilang semua. Awalnya warga mengira pencuri biasa. Tapi makin ke sini, malah makin aneh. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada jendela yang terbuka, dan tidak ada jejak siapapun di sekitar rumah. Yang bikin heboh lagi, beberapa warga mengaku melihat sosok aneh di kebun belakang. Seekor babi besar yang larinya cepat dan badannya hitam legam. Ukurannya bukan ukuran babi biasa. Lebih besar dan bentuknya aneh, seperti ada siluet manusia. Rumor babi ngepet langsung menyebar kemana-mana. Orang-orang yang biasanya santai jadi gampang curiga. Ada yang mulai menuduh tetangganya, ada yang nekat jaga rumah sambil bawa parang, dan ada pula yang memilih tidur di teras karena takut babi itu nyelonong masuk. Suasana desa jadi nggak enak. Anak kecil dilarang keluar malam, dan para ibu sampai menyembunyikan dompet dan perhiasan mereka ke tempat yang tidak biasa. Beberapa malam listrik desa padam mendadak. Lampu mati total. Suara jangkrik langsung terdengar lebih kencang. Dan dalam gelap itu, suara langkah kaki pelan sering terdengar di jalanan kampung. Ada warga yang bilang mendengar dengusan hewan di dekat kandang ayam. Ada juga yang pagi-pagi menemukan ayamnya hilang 3 ekor tanpa bekas darah atau bulu. Kejadian seperti itu membuat warga makin yakin bahwa yang berkeliaran bukan hewan biasa. Kepala desa Pak Lurah Bahar sebenarnya sudah kelabakan. Ia menerima laporan hampir tiap hari, tapi tidak bisa menemukan solusi. Ia pernah meminta ronda menambah jadwal patroli malam, tapi tetap saja tidak ada yang terlihat. Malah beberapa anggota ronda mengaku melihat bayangan besar melewati hutan bambu di belakang musola. Saking bingungnya, Pak Lurah akhirnya memutuskan memanggil seseorang yang ia percaya bisa membantu. Seorang kiai muda bernama Kiai Raffi. Raffi baru beberapa minggu pulang dari pesantren terkenal yang berada cukup jauh dari desa. Nama Raffi cukup dikenal di Babakan sejak ia kecil, karena selain pintar mengaji, ia punya pembawaan tenang dan sering membantu warga tanpa diminta. Kedatangan Kiai Raffi disambut dengan harapan besar dari warga. Saat ia tiba di balai desa malam itu, hampir semua warga memenuhi ruangan. Suasananya tegang, banyak yang duduk gelisah sambil memegang tas atau dompet mereka sendiri. Kiai Raffi melihat satu persatu wajah warga. Semua terlihat capek, cemas, dan butuh kepastian. Ia tidak langsung bicara. Ia meminta semua tenang dulu, kemudian mulai bertanya satu persatu tentang waktu kejadian, tempat uang disimpan, dan apakah ada suara atau tanda lain sebelum uang hilang. Raffi meminta keterangan tanpa menghakimi siapapun dan mengajak warga untuk tidak terburu-buru menuduh. Dari obrolan panjang itu, Raffi menemukan satu pola yang sama. Hampir semua kejadian terjadi di malam tertentu, malam yang dianggap orang Jawa cukup keramat, yaitu Jumat Kliwon. Dan itu bukan cuma satu kali, tapi beberapa kejadian terakhir selalu jatuh di malam yang sama. Saat mendengar fakta itu, warga langsung ribut. Banyak yang merasa makin yakin bahwa ini bukan perbuatan manusia biasa. Raffi mencoba menenangkan. Ia bilang bahwa apapun yang terjadi perlu diselidiki dengan kepala dingin. Ia juga yakin ada seseorang di balik kejadian ini, karena tidak mungkin makhluk seperti itu muncul tanpa ada manusia yang mengendalikannya. Setelah pembahasan panjang, balai desa mulai kosong satu persatu. Warga pulang ke rumah masing-masing dengan was-was. Sementara itu Raffi tidak ikut pulang. Ia memilih duduk di teras balai desa bersama kepala desa. "Menurutmu ini pesugihan, Raffi?" tanya Pak Lurah dengan suara rendah. "Mungkin, Pak. Tapi pelakunya bukan orang sembarangan. Mereka pasti sudah lama menyiapkan ini," jawab Raffi sambil memperhatikan jalan yang gelap. Raffi sebenarnya sejak tadi punya firasat bahwa kejadian ini bukan muncul tiba-tiba. Pesugihan babi ngepet, kalau benar itu yang terjadi, biasanya dilakukan orang yang benar-benar nekat dan sudah punya tempat khusus untuk ritualnya. Tempat itu biasanya jauh dari rumah warga, tersembunyi, dan tidak mudah ditemukan. Sebelum pulang, Raffi berjalan menyusuri beberapa gang kecil di desa. Ia ingin melihat langsung kondisi tempat-tempat yang sering disebut warga. Ia melewati kebun singkong tempat warga mengaku melihat bayangan babi.
Di sana tanahnya agak berjejak, seperti bekas diinjak sesuatu yang berat, tapi tidak jelas karena sudah tercampur dengan tanah basah setelah hujan. Ia juga mampir ke kandang ayam milik Pak Mado, tempat ayam hilang beberapa malam sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, hanya pintu kandang terbuka sedikit, entah karena angin atau ulah seseorang. Saat mulai larut, Raffi memutuskan pulang. Ia lewat jalan samping musola yang memang terkenal agak gelap kalau malam. Tidak ada apa-apa, tapi suasana di sana terasa berbeda. Angin malam membawa bau tanah dan sesuatu yang tidak sedap, seperti bau hewan yang jarang dimandikan. Raffi memandang ke arah kebun bambu, dan sesaat ia merasa melihat bayangan bergerak. Tapi ketika ia menatap lebih lama, tidak ada apa-apa. Sesampainya di rumah, ibunya Bu Hardiah sudah menunggu di depan pintu. "Kamu bantu warga lagi, Nak?" tanya ibunya. "Iya, Bu, banyak yang cemas." Ibunya mengangguk dan mempersilahkan Raffi masuk. Mereka makan malam seadanya, tapi Raffi tidak banyak bicara. Kepalanya masih penuh dengan kejadian-kejadian malam itu. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua kejadian, sesuatu yang tidak bisa dilihat hanya dengan bertanya atau berpatroli. Malam itu Raffi memikirkan satu hal. Pelaku pesugihan ini pasti cerdik dan punya tempat sembunyi yang tidak mudah dicurigai orang. Kalau ia ingin mengungkap siapa di balik semuanya, ia harus bisa masuk ke lingkungan warga tanpa menarik perhatian. Raffi sadar, cara biasa tidak cukup. Dalam hati, ia mulai merancang rencana yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rencana itu akan membuatnya bisa keluar masuk rumah warga tanpa dicurigai. Rencana itu akan membuatnya bisa mengamati gerak-gerik siapapun secara bebas. Rencana itu akan menjadi langkah awal mengungkap sosok babi ngepet yang membuat desa Babakan tidak tidur tenang selama seminggu terakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kiai lain di usianya. Keesokan paginya, setelah memikirkan rencananya semalaman, Raffi langsung berjalan ke rumah Mak Rinem. Mak Rinem dikenal sebagai janda tua yang hidup sendirian. Ia punya gerobak sayur kecil yang biasanya ia pakai untuk menjual kangkung, cabai, dan sayuran kebun lainnya. Tapi sejak kakinya sering sakit, gerobak itu hanya disandarkan di samping rumah. Mak Rinem sedang menyapu halaman ketika Raffi datang. "Mak, saya mau pinjam gerobak sayurnya beberapa hari, buat keliling kampung," kata Raffi sambil tersenyum. Mak Rinem mengangkat wajahnya, tampak kaget. "Loh, kamu mau dagang sayur, Raffi? Tumben banget." Raffi hanya menjawab singkat, "Ada keperluan, Mak. Nanti kalau saya selesai, saya kembalikan. Kalau ada yang rusak, saya perbaiki." Mak Rinem tidak banyak tanya. Ia mengenal Raffi sejak kecil dan percaya penuh pada anak itu. Ia langsung mengambil kunci gudang kecil dan membukakan pintu untuk mengambil gerobak. Gerobaknya memang sudah tua, banyak agak kempes, tapi masih bisa dipakai kalau didorong pelan. "Makasih ya, Mak," kata Raffi sambil mendorong gerobak pelan-pelan. Setelah itu, Raffi mampir ke kios langganan untuk beli sedikit sayuran. Ia hanya membeli beberapa ikat daun singkong, kangkung, dan bawang secukupnya, agar gerobaknya tidak terlihat kosong. Setelah siap, ia mulai berkeliling kampung. Raffi berjalan dari satu rumah ke rumah lain sambil memanggil, "Sayur, sayur." Ia sengaja menyamakan suaranya dengan pedagang keliling lain. Suaranya tidak terlalu berat, tidak terlalu lembut, sehingga tidak ada yang sadar kalau itu suara seorang kiai muda. Beberapa warga bahkan memanggilnya dari kejauhan, tanpa tahu siapa yang mendorong gerobak itu. Di pagi pertama ia berkeliling, Raffi mulai mengamati warga yang biasanya jarang keluar. Salah satu rumah yang menarik perhatiannya adalah rumah Bu Rara. Beberapa bulan lalu, rumahnya sederhana, dindingnya masih papan, atapnya bocor. Tapi dalam waktu singkat, rumah itu berubah total. Halamannya dipasang keramik, pintunya diganti kayu jati, dan ia punya motor baru. Saat Raffi berhenti di depan rumah itu, Bu Rara langsung keluar. Ia memakai gelang bulat emas yang tampak mencolok. "Kang Sayur, sini dong, ada bawang nggak?" katanya. Raffi menunduk sedikit agar wajahnya tidak terlalu terlihat. "Ada, Bu." Bu Rara mengambil beberapa bawang merah dan cabai. Sambil memilih, ia celingat-celinguk seperti memastikan tidak ada yang memperhatikan. Tangannya agak gemetar waktu membayar, dan uang yang ia keluarkan jumlahnya besar. Padahal ia cuma beli sedikit sayur. "Rumahnya makin megah, Bu," kata Raffi sambil memasukkan uang ke kaleng kecil. Bu Rara langsung tersentak. "Oh iya,
Namanya juga rezeki, ada kerjaan sedikit semalam. Jawaban itu terdengar canggung. Dari dekat, Raffi memperhatikan leher Bu Rara. Ada bekas merah samar seperti bekas diikat kain atau tercekik benda. Tapi Raffi tidak menanyakan apapun. Ia hanya mencatat dalam pikirannya. Rumah berikutnya yang ia singgahi adalah rumah Hendra, pemuda pendiam yang rumahnya berada agak di pinggir desa. Banyak warga bilang, Hendra jarang terlihat siang hari. Kebanyakan melihat dia hanya saat malam. Ketika Raffi berhenti di depan pagar, tidak ada suara dari dalam. Sayur, sayur, tidak ada jawaban. Tapi ketika Raffi hendak mendorong gerobaknya pergi, pintu rumah terbuka sedikit. Hendra muncul dengan wajah kusut dan mata merah, seperti kurang tidur. Ada cabai rawit nggak? Tanya Hendra singkat. Ada, Mas. Hendra keluar rumah sambil menghindari cahaya matahari. Tangannya dingin ketika mengambil plastik yang diikat seadanya. Ia membayar tanpa menawar lalu buru-buru masuk lagi. Dari celah pintu, Raffi sempat melihat ruangan gelap, tirai tertutup semua, dan di dalam rumah ada bau aneh, mirip bau tanah basah bercampur belerang. Siang menjelang, Raffi meneruskan langkahnya menuju ujung desa. Di sanalah rumah Pak Dirga, penjaga sumur tua yang sudah lama tinggal di desa Babakan. Pak Dirga dikenal ramah, tapi beberapa minggu terakhir, ia sering terlihat pulang sangat larut malam. Tetangganya bilang bahwa Pak Dirga sering membawa tas kecil yang tidak pernah dibuka di depan umum. Saat Raffi menawarkan sayur, Pak Dirga keluar dengan napas agak berat seolah baru bangun. Ia memegang topang pendek untuk menopang tubuhnya. "Kamu baru di sini?" tanya Pak Dirga. "Iya, Pak, baru keliling-keliling," jawab Raffi dengan suara datar. Pak Dirga membeli daun singkong beberapa ikat. Tapi yang membuat Raffi heran adalah ujung celana Pak Dirga kotor oleh lumpur yang warnanya gelap dan baunya menyengat. Bukan lumpur biasa, baunya seperti lumpur rawa yang sudah lama membusuk. Saat Pak Dirga masuk lagi ke rumahnya, Raffi melihat jejak lumpur di lantai teras. Jejak itu mengarah ke jalan menuju sumur tua, tempat yang dikenal paling angker di desa itu. Tidak banyak orang berani ke sana, apalagi malam-malam. Sambil mendorong gerobak ke arah sumur, Raffi memperlambat langkahnya. Ia ingin memastikan jejak lumpur itu benar-benar menuju sana. Dan benar, semakin dekat ke sumur, bau lumpur hitam itu makin terasa. Baunya kuat, seperti bau hewan yang hidup di tempat kotor. Sumur tua di desa Babakan dikelilingi pepohonan lebat. Dahulu sumur itu dipakai warga, tapi sejak beberapa kali ada yang melihat sesuatu aneh di sana, sumur itu tidak dipakai lagi. Bahkan papan peringatan kecil dipasang oleh desa agar warga tidak mendekat. Tapi siang itu, Raffi melihat ada bekas telapak kaki di tanah dekat sumur. Ukurannya tidak besar, tapi bentuknya tidak normal. Bagaimanapun, itu bukan jejak kaki manusia atau hewan biasa. Bentuknya menyerupai kaki hewan, tapi terlalu rapi dan terlalu dalam untuk ukuran babi biasa. Raffi jongkok, memperhatikan jejak itu. Lumpur hitamnya sama dengan yang ada di celana Pak Dirga. Bau yang keluar dari lubangnya terasa menusuk hidung. Raffi sadar sesuatu sedang disembunyikan di sini. Dan pelakunya tidak sendirian. Saat sore tiba, Raffi ternyata tidak keliling sampai malam. Dan mengamati gerak-gerik warga. Satu hal jelas, ini bukan pekerjaan orang yang iseng. Pelakunya punya perhitungan matang, tempat ritual tersembunyi, dan mungkin sudah lama mengincar desa ini. Dan penyamaran sebagai pedagang sayur hanyalah langkah awal untuk membuka tabir itu semua. Sejak menemukan jejak lumpur hitam yang mengarah ke sumur tua, pikiran Raffi tidak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan jejak aneh itu muncul lagi. Bentuknya tidak seperti kaki hewan ternak, tidak juga seperti tapak manusia. Dan bau lumpur itu makin diingat makin terasa aneh, seperti campuran tanah basah dengan belerang yang sudah lama mengendap. Hari itu, setelah menyelesaikan keliling sayur, Raffi pura-pura membantu ibunya menjemur pakaian. Tapi pikirannya tetap tertuju pada sumur tua di ujung desa. Ia merasa sesuatu disembunyikan di sana. Dan kalau benar tempat itu dipakai untuk ritual pesugihan, pasti ada benda-benda tertentu yang mereka gunakan. Mendekati sumur di siang hari tidak terlalu berbahaya, tapi di malam hari jauh lebih ideal untuk memata-matai pelaku. Jadi, setelah makan malam, Raffi berpura-pura pergi ke musola untuk ngaji. Namun begitu sampai di halaman, ia mengambil jalan memutar menuju arah sumur tua. Malam itu, angin bertiup cukup kencang. Pepohonan berderak,
Suara serangga terdengar dekat dan langit mendung tanpa bintang. Raffi berjalan pelan sambil memperhatikan langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Jarak dari desa ke sumur lumayan jauh, sekitar 10 menit jalan kaki. Ia tidak membawa senter, hanya mengandalkan cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Saat mendekati hutan bambu, ia mencium bau yang sangat dikenalnya. Bau lumpur hitam yang sama dengan hari sebelumnya. Tapi kali ini, baunya bercampur belerang. Semakin dekat ke sumur, semakin kuat baunya. Raffi memperlambat langkahnya, menunduk sambil merayap di belakang rumpun pohon. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak di sisi sumur. Bukan hewan, tapi bayangan seseorang. Raffi menahan napas. Ia berjongkok dan memiringkan kepala untuk mengintip lebih jelas. Di pinggir sumur, seseorang sedang menurunkan sesuatu dengan tali. Tidak terlihat apa yang diturunkan, tapi gerakannya hati-hati, seperti sedang memastikan benda itu tidak jatuh. Badannya agak bongkok dan gerakannya lambat, tanda ia sudah berumur. Raffi tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi dari tinggi badan dan cara jalannya, ia bisa menebak bahwa itu bukan pemuda. Begitu orang itu selesai menurunkan sesuatu, ia menarik napas panjang dan mengusap keringat. Kemudian, ia menutup sumur dengan papan kayu, lalu berjalan pergi melewati jalan kecil yang mengarah ke rumah Pak Dirga. Raffi langsung tahu siapa orang itu. Ia menunggu sampai bayangan itu benar-benar hilang, baru ia berani mendekati sumur. Begitu tiba di dekat bibir sumur, bau belerang makin kuat. Tali yang tadi dipakai orang itu masih menggantung sedikit. Raffi menyentuh talinya, masih basah oleh air yang berbau amis. Di samping sumur, ia menemukan beberapa benda berserakan. Ada kain yang sudah kering dan berwarna coklat gelap, seperti bekas kena darah. Ada juga selembar kertas lusuh berisi tulisan aneh. Raffi tidak mengerti isi tulisannya, tapi bentuknya mirip mantra yang biasanya dipakai dalam ritual. Selain itu, ada bulu ayam dan bercak merah di atas tanah. Berarti mereka benar-benar pakai ayam untuk ritual, gumamnya. Ia memeriksa area sekitar sumur lebih teliti. Ada bekas tapak kaki yang sama dengan yang dilihatnya kemarin, cekung, panjang, dan tidak lazim. Dari aromanya, jelas bukan lumpur biasa. Teksturnya lebih pekat dan menempel lebih kuat di tanah. Sambil menunduk, Raffi mencoba menghubungkan semua yang ia temukan dengan perilaku 3 orang yang ia curigai. Bu Rara dengan rumah barunya yang mewah, Hendra yang selalu menutup diri dari matahari, dan Pak Dirga yang pulang tengah malam dengan sisa lumpur yang baunya persis seperti ini. Jika benar mereka bekerja sama, berarti sistemnya sudah jelas. 1 orang mengawasi tubuh pelaku utama, 1 orang mengatur tempat ritual, dan 1 orang berubah menjadi babi ngepet. Tapi Raffi tahu bahwa dugaan saja tidak cukup. Ia butuh bukti lebih kuat sebelum bertindak. Keesokan harinya, Raffi kembali keliling desa sebagai pedagang sayur. Tapi kali ini, ia tidak sekedar jualan. Ia memperhatikan siapa yang keluar rumah pagi-pagi, siapa yang terlihat mengantuk, dan siapa yang tampak gelisah. Bu Rara keluar dengan wajah pucat, matanya merah, dan ia memegang punggungnya seperti kelelahan. Ketika Raffi menawari sayur, Bu Rara hanya membeli sedikit sambil terengah-engah. Hendra tidak keluar sama sekali. Tirainya tertutup rapat. Dari depan hanya terlihat lampu redup. Sedangkan Pak Dirga tampak duduk di teras sambil memegang gelas kopi. Tapi wajahnya tidak segar. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan ia sering menoleh ke arah sumur tua, seakan mengawasi sesuatu. Semua tingkah laku itu makin memperkuat analisis Raffi. Menjelang sore, Raffi sengaja mampir ke warung Bu Yatun. Warung itu terkenal sebagai tempat berkumpul warga yang suka bergosip. Benar saja, begitu ia duduk sebentar di kursi kayu, 2 ibu-ibu langsung membicarakan sesuatu yang menarik. "Aku dengar-dengar, babi ngepet itu nggak cuma 1, kata salah satunya sambil memotong tempe. "Iya, kata orang ada babi ngepet utama dan ada yang jaga badannya," jawab satu lagi. "Ada juga yang katanya bertugas merawat alat ritual." Raffi pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap semua. "Siapa sih yang kira-kira terlibat?" tanya ibu pertama. Nama Bu Rara disebut, lalu nama Hendra, dan terakhir nama Pak Dirga ikut disebut, karena tingkah lakunya makin aneh akhir-akhir ini. Raffi tidak kaget. Ia sudah menebak arah pembicaraan itu.
Yang penting, informasi yang beredar di warga ternyata sejalan dengan temuannya. Malam itu, Raffi kembali ke sumur tua, namun kali ini ia datang lebih awal agar bisa mengamati lebih lama. Ia membawa kain hitam kecil untuk menutup sebagian wajahnya, supaya kalau ada yang melihat mereka tidak mudah mengenalinya. Angin malam membuat ranting-ranting bergerak pelan. Raffi duduk di balik semak sambil memperhatikan area sumur. Ia tidak tahu apakah seseorang akan datang lagi malam itu, tapi ia ingin memastikan pola aktivitasnya. Setelah hampir 1 jam menunggu, ia mulai mendengar suara langkah dari arah jalan setapak. Raffi merunduk, menahan napas. 2 orang muncul dari kegelapan. Meski sulit dilihat jelas, Raffi mengenali bentuk tubuh mereka. Yang satu tinggi kerus seperti Hendra, yang satunya lagi lebih pendek, jalannya lambat, seperti Burara. Mereka berhenti tidak jauh dari sumur, berbicara pelan tapi cukup terdengar. "Besok malam Jumat lagi," kata suara yang mirip suara Burara. "Kalau gagal lagi kita bisa ketahuan," sahut Hendra dengan nada gelisah. "Tenang, Pak Dirga sudah siap di rumah. Dia yang jaga." Pembicaraan itu membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat. Kini ia tidak lagi hanya menebak, ia mendengarnya sendiri. Burara menyalakan lilin kecil. Cahayanya menunjukkan tas hitam berisi sesuatu. Ia tidak bisa melihat isi tas itu, tapi ia menduga isinya alat ritual. Setelah berbicara sebentar, mereka pergi ke arah rumah Pak Dirga. Begitu bayangan mereka hilang, Raffi keluar dari semak dengan hati-hati. Ia menatap sumur itu lama, memastikan tidak ada yang tertinggal. Lalu ia berdiri sambil menarik napas panjang. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menangkap mereka, ia harus menyerang di malam Jumat. Saat ritual dilakukan, saat pelakunya paling lengah, saat babi ngepet benar-benar berkeliaran. Raffi mulai menyusun strategi. Ia harus mengatur waktu, posisi, dan bagaimana memantau tanpa ketahuan. Sejak sore, Kiai Raffi sudah mempersiapkan diri. Ia tidak memakai jubah atau pakaian yang mencolok. Ia hanya mengenakan jaket hitam tipis dan celana panjang biasa agar tidak menarik perhatian siapapun. Di dalam kantong jaketnya, ia menyimpan selembar kertas berisi amalan yang sudah ia pelajari sejak siang tadi. Amalan itu khusus untuk memutus hubungan antara pelaku pesugihan dan wujud babi ngepet yang digunakan sebagai alat mencuri. Sore itu, langit desa Babakan tambah aneh. Awan menggumpal tebal, padahal seharian tidak ada tanda-tanda hujan. Angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya. Beberapa warga berkumpul di depan rumah sambil membicarakan kemungkinan akan terjadi pemadaman listrik lagi. Tidak ada yang benar-benar merasa siap dengan malam Jumat itu. Semua orang cemas dan menunggu kejadian buruk datang. Ketika azan maghrib selesai berkumandang, Raffi sengaja berjalan ke arah sumur tua. Ia harus memastikan posisi Pak Dirga malam ini. Begitu ia tiba di dekat pepohonan bambu, suara burung malam berdenging, seperti memberi tanda buruk. Dari kejauhan, ia melihat sosok Pak Dirga berdiri membelakangi sumur. Lelaki itu menyalakan lentera kecil dan memandang sekeliling dengan gugup. Raffi memilih tidak terlalu dekat. Ia hanya memastikan bahwa lelaki itu benar-benar berjaga seperti bagian dari ritual. Berarti mereka memang siap beraksi malam ini, gumam Raffi pelan. Setelah memastikan posisi Pak Dirga, Raffi menuju rumah Hendra. Rumah itu tampak sepi, padahal biasanya masih terdengar suara TV atau suara barang yang dipindah-pindahkan. Lampu ruang tamu menyala redup. Jendela tertutup rapat. Raffi memerhatikan dari kejauhan. Ia yakin Hendra sedang bersiap melakukan perubahan bentuk. Hanya saja ia tidak tahu kapan tepatnya ritual itu dimulai. Ketika waktu menunjuk pukul 9 malam, lampu di seluruh desa tiba-tiba padam. Tidak ada aba-aba dari PLN, tidak ada suara mesin mati, tidak ada alasan. Listrik padam begitu saja. Desa Babakan langsung gelap gulita. Beberapa detik setelah pemadaman itu, terdengar suara teriakan dari ujung gang. "Lari, lari, ada yang lewat barusan." Teriakan itu membuat warga keluar rumah dengan senter darurat. Beberapa yang berani keluar melihat jejak lumpur hitam melintang di tanah. Jejak itu tampak besar dan tidak beraturan, seperti bukan jejak binatang biasa. Tepat di ujung gang,
Suara dengusan kasar terdengar jelas, seperti suara makhluk yang kehabisan napas. Raffi bergerak cepat. Ia berlari ke arah suara itu sambil tetap menjaga jarak agar tidak langsung terlihat. Dari balik pohon rambutan, ia melihat sosok besar berkulit hitam legam, tubuhnya sebesar manusia dewasa, dengan kaki yang bentuknya tidak normal. Tubuh itu dipenuhi lumpur hitam mengkilat, matanya merah seperti bara. Babi ngepet itu berjalan sambil membawa kantong kecil di mulutnya. Sesekali kantong itu bergoyang seolah berisi sesuatu. Dari baunya saja, Raffi bisa menduga itu adalah uang yang dicuri dari rumah-rumah warga yang dilewatinya. Warga yang melihat makhluk itu langsung lari terbirit-birit. Ada yang terjatuh, ada yang menabrak pagar, ada juga yang masuk ke rumah tetangga karena panik. Kacau luar biasa. Raffi terus mengikuti jejak makhluk itu sambil memperhatikan rumah Hendra dari kejauhan. Dan benar saja, Hendra tidak terlihat sama sekali. Tidak ada suara dari dalam rumahnya, bahkan tirai yang biasanya tertutup kini sedikit terbuka, seperti baru saja disentuh seseorang. Jadi makhluk itu memang Hendra yang berubah, pikir Raffi. Namun pria itu tidak terburu-buru mendekat. Ia harus memastikan dua orang lain yang terlibat. Raffi mengarahkan pandangannya ke rumah Bu Rara. Rumah janda kaya baru itu tampak terang dari dalam. Lampu kamar atas menyala. Anehnya, meski listrik mati, lampu rumah itu seperti punya sumber daya sendiri. Dari sela tirai, terlihat Bu Rara duduk bersila di depan cermin besar. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Tangan kanannya memegang lilin merah, sementara tangan kirinya memegang mangkuk berisi air hitam. Entah ritual apa yang sedang ia lakukan, tetapi Raffi tahu itu bukan ritual biasa. Gestur Bu Rara seperti orang yang sedang menjaga tubuh dari gangguan luar. Artinya, ia adalah salah satu bagian dari proses menjaga kestabilan pelaku pesugihan saat tubuhnya berubah menjadi babi ngepet. Dua orang sudah jelas, tinggal memastikan Pak Dirga, gumam Raffi. Raffi kembali bergerak ke arah sumur tua. Dan benar saja, Pak Dirga masih berada di sana, tetapi kini ia melakukan sesuatu yang berbeda. Lelaki itu meletakkan 3 buah batu pipih di sekitar sumur sambil menggambar simbol melingkar menggunakan kapur putih. Setelah itu, ia menaburkan sesuatu seperti bubuk hitam ke dalam sumur. Dan ketika angin berhembus, bau belerang langsung menusuk hidung. Dari cara Pak Dirga bergerak, sangat terlihat bahwa ia bukan sekedar penjaga sumur. Ia seperti orang yang bertugas memastikan hubungan gaib tetap tersambung antara tubuh pelaku dan wujud babi ngepet. Semua detail itu membuat Raffi semakin yakin bahwa pesugihan ini dijalankan secara kelompok. Saat perhatian warga berada pada suara dengusan makhluk itu, babi ngepet mulai berlari ke arah gang kecil yang mengarah ke sawah. Jejaknya berceceran kemana-mana. Tubuhnya sesekali berhenti, seperti ingin mencium arah rumah berikutnya. Melihat kesempatan itu, Raffi mengeluarkan kertas beramalan yang ada di dalam jaketnya. Ia berdiri di dekat pohon jati dan mulai membaca amalan itu pelan tapi tegas. Angin sekitar tiba-tiba berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi seolah seluruh desa menahan napas. Ketika amalan itu masuk pada bagian pemutus hubungan, babi ngepet yang sedang berlari tiba-tiba terhuyung-huyung. Tubuhnya goyah seperti kehilangan keseimbangan. Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan aneh seperti gabungan antara suara babi dan suara manusia menahan sakit. Raffi terus membaca bagian amalan itu sampai 3 kali. Setiap kalimat ia ucapkan dengan jelas. Wajahnya tegang, tetapi ia tidak ragu sedikit pun. Makhluk itu menggeliat di tanah. Kakinya menghentak-hentak. Tubuhnya membuat garis panjang di atas lumpur. Beberapa warga yang dari jauh melihat kejadian itu langsung menjerit ketakutan. Ada yang mengira makhluk itu kerasukan. Ada juga yang berteriak bahwa pelakunya pasti dekat. Semakin lama Raffi membaca, semakin kuat reaksi makhluk itu. Tubuh babi ngepet itu terangkat sedikit seperti diseret kekuatan tak kasat mata. Matanya yang merah mulai meredup. Suara dengusannya berubah menjadi rengekan serak yang terdengar sangat menyakitkan. Hingga akhirnya, makhluk itu roboh. Tubuhnya diam dan tidak bergerak sama sekali. Kantong yang ia gigit jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi berisi uang kelogam dan lembaran lusuh. Raffi menutup amalan itu perlahan. Wajahnya penuh peluh. Tapi ia tahu, apa yang baru terjadi hanya memutus bagian luar dari pesugihan itu,
Pelaku pesugihan pasti ikut merasakan dampaknya. Dan benar saja, pada saat yang sama, lampu rumah Bu Rara mendadak mati total. Suara dari dalam rumah itu seperti kursi terjatuh dan seseorang menjerit pendek. Dari arah sumur, Pak Dirga tiba-tiba limbung dan memegangi dada. Lelaki itu jatuh bersandar pada batu sumur sambil terengah-engah. Sementara di rumah Hendra, terdengar suara keras seperti orang rubuh ke lantai. Raffi tahu malam itu belum berakhir. Ia harus menangkap mereka sebelum salah satu dari mereka kabur atau melakukan ritual balasan. Malam Jumat itu adalah malam yang menentukan segalanya bagi Desa Babakan. Sejak malam Jumat Kliwon, suasana Desa Babakan masih tegang. Tubuh babi ngepet yang sempat roboh masih terbaring di gang kecil, sementara Kiai Raffi berdiri di dekatnya sambil mengawasi warga yang mulai berkumpul. Kepala desa, Pak Lurah Bahar, ikut datang bersama beberapa lelaki kuat yang selama ini jadi ronda malam. Mereka siap membantu menangkap pelaku pesugihan jika masih ada yang lolos. Hendra, yang semalam berubah menjadi babi ngepet, akhirnya ditemukan di halaman rumahnya sendiri. Tubuhnya panas dan berkeringat deras. Warga yang melihatnya langsung menutupinya dengan kain tebal agar tidak kedinginan. Beberapa tetangga mencoba membangunkan, tapi Hendra tetap tidak sadar. Kiai Raffi mendekat, menepuk pundaknya, dan membaca amalan penenang untuk memulihkan kesadarannya. Beberapa menit kemudian, Hendra perlahan membuka mata. Matanya tampak kosong, pucat, dan ia hampir tidak bisa duduk sendiri. Warga yang melihat langsung terdiam. Tidak ada yang berani bertanya banyak, takut ia tiba-tiba berubah lagi. Raffi menenangkan semua orang. "Tenang, dia sudah tidak bisa berubah lagi," katanya tegas. Sementara itu, Bu Rara dan Pak Dirga terlihat berlari ke arah belakang desa, mencoba melarikan diri. Bu Rara menutup wajahnya dengan kerudung, sementara Pak Dirga memegang tas kecil yang diduga berisi benda ritual. Warga yang menaruh curiga langsung mengejar. Beberapa lelaki yang ikut ronda menyalip dari kanan dan kiri, membentuk blokade di jalan sempit. Bu Rara panik dan berusaha menembus barisan warga, tapi langkahnya terhenti ketika seorang anak muda menutup jalan keluar. Pak Dirga yang melihat situasi tidak menguntungkan itu, mencoba menyeberang ke sawah, tapi terperosok ke tanah basah. Kedua orang itu akhirnya berhasil dijangkau dan ditahan oleh warga. Kiai Raffi datang terakhir, memastikan keduanya tidak melawan. "Diam, tidak ada yang berani kabur lagi," kata Raffi sambil menatap tajam. Bu Rara dan Pak Dirga terlihat pucat, mulut mereka bergerak-gerak tanpa suara. Kiai Raffi memanggil beberapa lelaki untuk memeriksa tas yang dibawa Pak Dirga. Isinya mengejutkan. Kain ritual yang masih bau belerang, beberapa lembar kertas mantra, dan selembar kain hitam yang sudah ternoda darah ayam. Raffi menunduk, memeriksa semua benda itu. "Ini yang mereka pakai untuk ritual babi ngepet," gumamnya pelan. Ia menunjuk sebuah batu hitam kecil yang ada di dalam tas. Batu itu terlihat polos, tapi terasa berat dan dingin ketika disentuh. Ini inti kekuatan mereka. Batu ini yang membuat tubuh pelaku bisa berubah menjadi babi ngepet dan menarik kekayaan warga. Warga yang melihat semua benda itu terdiam. Beberapa ada yang menahan mual karena bau belerang yang masih menempel. Anak-anak di rumah mulai menangis sementara ibu-ibu menundukkan kepala. Suasana hening tapi tegang. Kiai Raffi memerintahkan agar batu hitam dan semua perlengkapan ritual itu dikumpulkan di sumur tua, tempat ritual selama ini berlangsung. Pak Dirga dan Bu Rara akhirnya mulai mengaku. Suara mereka gemetar, tidak ada lagi keberanian untuk menolak. Hendra yang masih lemah hanya bisa mendengar. Kami hanya ingin kaya," kata Bu Rara telan. "Awalnya cuma ingin uang untuk rumah, tapi akhirnya kami membuat sistem agar bisa mengambil dari warga lain. Kami juga punya kesepakatan, saling menjaga agar tidak ketahuan." Pak Dirga menambahkan, "Semua ritual itu untuk memperkuat diri kami dan menjaga tubuh Hendra saat berubah. Kami tidak menyangka akan ketahuan." Hendra yang mulai sadar hanya mengangguk lemah. Ia terlihat menyesal. Semua warga yang mendengar pengakuan itu saling berpandangan. Ada rasa takut bercampur lega.
Mereka tahu selama ini desa mereka tidak aman karena tindakan kelompok ini. Kiai Raffi menginstruksikan beberapa warga untuk membersihkan area sumur tua. Lumpur hitam dan sisa-sisa ritual dibersihkan. Batu hitam itu ia bawa sendiri, kemudian menanamnya jauh di hutan agar tidak bisa digunakan lagi. Raffi juga membaca amalan pemutus perjanjian hitam di atas sumur. Kata-kata itu diulang beberapa kali sampai bau belerang perlahan menghilang. Sekarang semuanya harus kembali normal, kata Raffi setelah selesai. Wajahnya lelah, tapi ekspresinya tegas. Ia memastikan setiap orang di dekat sumur tidak membawa benda ritual atau mencoba menyimpan sesuatu. Pak Lurah Bahar kemudian meminta Hendra, Bu Rara, dan Pak Dirga dibawa ke rumah desa untuk diamankan sementara. Mereka dikawal beberapa warga yang cukup kuat. Tidak ada yang diperbolehkan menyentuh atau menyalahi mereka. Kiai Raffi mengingatkan bahwa hukuman tetap menunggu, tapi yang paling penting saat itu adalah mengamankan desa. Beberapa warga yang sempat kehilangan uang dan barang bergegas memeriksa rumah mereka. Uang dan barang yang dicuri ternyata sebagian besar masih tersimpan di kantong-kantong kecil yang digunakan pelaku. Barang-barang itu dikumpulkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Warga yang melihatnya tersenyum lega. Ada yang bahkan meneteskan air mata karena merasa aman kembali. Malam itu, suasana desa Babakan perlahan tenang. Tidak ada lagi suara dengusan atau langkah kaki aneh. Lampu kembali menyala dan angin malam membawa udara yang terasa lebih segar. Kiai Raffi duduk di serambi rumahnya sebentar, menatap desa yang mulai kembali normal. Ia tahu, trauma warga tidak bisa hilang dalam semalam. Banyak yang masih takut, banyak yang masih waspada. Tapi langkah pertama untuk mengembalikan keamanan telah dilakukan. Pak Lurah Bahar datang menghampiri. "Terima kasih Raffi. Tanpa kamu, mungkin kami masih kebingungan," katanya sambil menepuk bahu Kiai Raffi. Raffi mengangguk. "Yang penting sekarang, semua barang ritual sudah aman. Mereka sudah diamankan dan sumur tua bersih. Kita harus pastikan tidak ada lagi perjanjian hitam yang tersisa." Beberapa warga datang mendekat. Beberapa hanya diam sambil mengamati. Ada yang menanyakan bagaimana cara agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kiai Raffi memberi pengarahan singkat tentang berjaga dan saling mengawasi satu sama lain. Ia juga mengingatkan agar tidak meniru ritual apapun yang mereka lihat, karena itu bisa berbahaya. Sementara itu, Hendra, Bu Rara, dan Pak Dirga duduk di rumah desa. Tubuh mereka terlihat lelah dan wajah pucat. Mereka tidak bisa berbicara banyak. Raffi memastikan bahwa mereka tetap aman sampai pihak berwajib datang, tapi ia sudah menulis catatan tentang tindakan mereka. Barang-barang yang mereka gunakan kini dijadikan bukti, dan Kiai Raffi membawa sebagian untuk dihancurkan secara ritual agar kekuatan gelap itu hilang. Malam itu, setelah warga mulai kembali ke rumah, beberapa anak masih menangis, takut dengan bayangan malam yang terjadi beberapa jam yang lalu. Ibu-ibu menenangkan anak-anak, sementara bapak-bapak mulai berbicara satu sama lain tentang kejadian yang baru saja berlalu. Meski trauma masih terasa, mereka tahu bahwa Kiai Raffi dan kepala desa telah menangani masalah ini dengan tuntas. Di halaman sumur tua, setelah semua perlengkapan ritual dibersihkan, Raffi menatap ke dalam lubang sumur. Batu hitam sudah tertimbun jauh, kain-kain ritual dibakar, dan bekas darah ayam sudah dibersihkan. Ia memastikan tidak ada jejak energi negatif yang tertinggal. Ini selesai. Untuk saat ini, gumamnya. Dan meski malam itu desa mulai tenang, Raffi tahu trauma yang dirasakan warga tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan selalu ingat malam ketika babi ngepet muncul, ketika kekuatan gaib digunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Tapi satu hal jelas, desa Babakan kini aman, dan kelompok pesugihan itu tidak bisa lagi meresahkan. Raffi menatap langit malam. Meski lampu-lampu desa menyala kembali, hatinya tetap waspada. Ia tahu bahwa dunia gaib tidak bisa sepenuhnya dilihat mata manusia. Tetapi selama niatnya tulus untuk melindungi warga, desa ini akan selalu punya penjaga. Dengan itu, Kiai Raffi masuk ke rumah, menutup pintu, dan membiarkan desa Babakan perlahan kembali ke ritme normalnya. Warga masih trauma, tapi perlahan mereka mulai bisa tidur nyenyak tanpa takut uang hilang atau melihat bayangan babi hitam lagi di halaman rumah mereka.
Beberapa bulan setelah semua kejadian malam Jumat Kliwon itu, Desa Babakan perlahan mulai kembali normal. Rumah-rumah warga diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada sisa jejak lumpur atau benda-benda yang terkait ritual pesugihan. Kiai Raffi sendiri ikut membantu membersihkan sisa-sisa yang tertinggal, terutama di area sumur tua. Sumur tua itu kemudian diputuskan untuk ditutup permanen. Kepala desa memanggil beberapa tukang untuk menuangkan semen tebal hingga menutupi lubang sumur. Warga yang menonton dari kejauhan merasa lega, tapi ada juga yang menatapnya dengan wajah takut. Mereka masih ingat bau belerang, dengusan babi hitam, dan rasa panik saat melihat jejak-jejak aneh di tanah. Meski semen sudah mengering dan menutup lubang sumur, pada malam Jumat Kliwon, beberapa warga masih mengaku bisa mencium bau belerang samar. Bau itu muncul di dekat sumur, kadang sangat kuat sampai membuat hidung perih. Warga tua yang sudah lama tinggal di Desa Babakan percaya bau itu pertanda bahwa energi gaib dari pesugihan belum sepenuhnya hilang. Anak-anak yang bermain di dekat sumur selalu dilarang oleh orang tua mereka, walaupun sumur sudah tertutup rapat. Kiai Raffi kembali menjalani rutinitas lamanya sebagai kiai kampung. Ia mengajar ngaji, memberikan pengajian sore, dan membimbing warga dalam urusan agama. Ia berhenti menjadi pedagang sayur karena merasa penyamaran itu hanyalah alat untuk menyelidiki kasus pesugihan. Namun, warga sering bercanda kepadanya. "Kiai, kalau pedagang sayur lagi, pasti membawa berkah ya?" Mereka tersenyum sambil mengingat gerobak sayur yang dulu dikayuh Raffi keliling kampung, sambil diam-diam memantau siapa yang mencurigakan. Beberapa warga tetap waspada, terutama mereka yang pernah kehilangan uang. Kadang mereka menceritakan pengalaman aneh yang terjadi setelah malam Jumat Kliwon. Misalnya beberapa tetangga melihat bayangan babi hitam melintas di kebun singkong saat kabut turun. Bayangan itu bergerak cepat, berukuran sebesar manusia, dan selalu menghilang ketika didekati. Anak-anak yang melihatnya terkadang menjerit ketakutan, tapi begitu orang dewasa muncul, bayangan itu sudah lenyap begitu saja. Ada juga yang mengaku mendengar dengusan pelan di dekat sumur tua. Tidak selalu setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat beberapa orang menutup pintu rumah lebih awal atau menyalakan lampu sepanjang malam. Bahkan beberapa hewan ternak terlihat gelisah saat malam berkabut, seolah merasakan sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Meski begitu, kehidupan di Desa Babakan tetap berjalan. Anak-anak kembali bermain di lapangan, ibu-ibu berjualan di pasar, dan para babak pergi bekerja ke sawah atau bengkel. Hanya sumur tua yang tetap menjadi tempat terlarang. Warga menghindarinya, beberapa bahkan memagari area sekitarnya meski sudah ditutup. Mereka percaya sesuatu di dalam sumur itu belum mati sepenuhnya, entah energi gaibnya atau jejak pesugihan yang masih tersisa. Kiai Raffi sesekali menengok ke arah sumur saat ia lewat. Ia tidak pernah berkata apa-apa, tapi matanya selalu menatap lama. Ia tahu sumur itu menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar hilang. Batu hitam yang dulu menjadi inti kekuatan pesugihan sudah ditanam jauh di hutan. Kain ritual sudah dibakar dan pelaku pesugihan sudah diamankan. Namun, energi dari ritual yang sudah berjalan lama tidak bisa hilang begitu saja. Warga yang sudah terbiasa bercanda tentang malam Jumat Kliwon tetap merasa takut ketika kabut turun tebal. Bayangan hitam di kebun singkong menjadi bahan cerita. Bahkan anak-anak yang lahir setelah kejadian itu sudah mendengar cerita tentang babi ngepet. Setiap ada suara dengusan atau langkah berat di malam gelap, beberapa orang langsung menoleh meski akhirnya tidak menemukan apapun. Kiai Raffi tetap mengingatkan warga agar tidak mendekati sumur dan tidak mencoba hal-hal gaib apapun. Ia juga memberi pelajaran penting. Kadang, manusia serakah bisa membuat kesepakatan dengan hal-hal yang tidak terlihat, tapi yang benar-benar memberi keselamatan adalah hati yang tulus dan usaha sendiri, bukan kekuatan hitam. Pesan itu diulang beberapa kali dalam pengajian sore. Warga mulai menyadari bahwa ketenangan Desa Babakan bukan hanya karena Raffi berhasil membongkar pelaku, tapi juga karena mereka belajar menjaga diri sendiri dan mengawasi satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, sumur tua tetap tertutup rapat. Semen menutupi lubangnya, pepohonan di sekitarnya tumbuh lebat, dan rerumputan menutupi jejak-jejak lama. Tapi pada malam tertentu, terutama saat kabut tebal dan malam Jumat Kliwon, bau belerang tetap muncul. Warga tua menganggap itu wajar, pertanda bahwa energi gaib yang dulu meresahkan desa tidak bisa langsung hilang. Beberapa pemuda yang penasaran pernah mencoba mendekat, tapi selalu mundur setelah mencium bau tajam. Bahkan suara hewan malam terdengar berbeda di sekitar sumur.
Suara kucing yang biasanya mengelong pelan menjadi menakutkan, burung hantu berkeliaran lebih dekat, dan beberapa anjing menyalak tanpa henti. Semua itu membuat warga tetap hormat pada sumur tua, meski sudah ditutup. Di sisi lain, Kiai Raffi tetap menjalani rutinitasnya. Ia tidak lagi pedagang sayur, tapi kadang warga tetap memberinya sayur atau makanan ringan sebagai bentuk terima kasih. Mereka bercanda, seolah percaya bahwa pedagang sayur yang membawa berkah adalah Raffi sendiri. Kiai muda itu hanya tersenyum, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu dunia goib dan manusia serakah tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Meski desa Babakan sudah tenang, trauma beberapa warga tetap terasa. Beberapa malam mereka sulit tidur, takut bayangan hitam muncul di halaman rumah. Anak-anak selalu diminta tidur lebih awal dan warga saling mengingatkan agar tidak mencoba ritual apapun yang pernah mereka dengar. Tapi ketakutan itu tidak menghentikan kehidupan. Desa kembali berfungsi normal, orang-orang mulai bercengkrama, pasar ramai, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar di ganggang sempit. Sumur tua tetap menjadi misteri. Tidak ada yang berani mendekat, meski sudah ditutup. Bau belerang kadang muncul, bayangan hitam kadang terlihat di kebun, dan dengusan pelan tetap terdengar saat kabut turun. Kiai Raffi hanya menatapnya dari jauh, menyadari bahwa dunia goib tidak pernah benar-benar hilang. Tapi ia yakin, selama warga tetap waspada dan menjaga hati mereka, desa Babakan akan tetap aman. Akhirnya kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai melupakan ketakutan secara perlahan, meski cerita tentang babi ngepet tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak baru yang lahir mendengar kisah itu dari orang tua mereka, dan sumur tua tetap menjadi simbol peringatan bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu hal-hal yang tidak terlihat. Dan meski desa Babakan kini aman dan tenang, sumur tua itu seolah menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar hilang. Bau belerang yang muncul sesekali menjadi pengingat bahwa malam-malam tertentu, kekuatan yang dulu meresahkan masih berada di sana. Menunggu, tapi tidak lagi bisa merusak selama Kiai Raffi dan warga tetap waspada. Desa Babakan akhirnya kembali normal, tapi sumur tua tetap menjadi misteri yang membuat semua orang, tua maupun muda, tetap menghormatinya.